Salam Pak. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri yuk. Kita mau bawa syukur kita buat Tuhan pagi ini, amin. Semua sukacita pagi ini, amin. Hanya 3 orang suaranya. Semua sukacita pagi ini, amin. Sekalipun keadaan membuat kita tidak sukacita di dalam Tuhan, kita tetap bersukacita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. I'm
ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Di minggu pertama bulan ketiga. Tuhan, kami mau katakan Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di bulan kedua yang kami lewati. 28 hari Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami. Pagi ini kami mau bawa syukur kami Tuhan, kami mau bawa pujian kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami katakan kalau boleh hari-hari ini kami kokoh berdiri, bukan karena kecakapan kami, tapi semua karena penopang dan anugerah-Mu ya Bapa. Karena itu pagi ini kuduskan setiap kami, ampuni segala pelanggaran kami, sehingga itu tidak menghambat kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami percaya dalam hadirat-Mu Engkau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk menyembah Engkau Bapa yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan siap sembah Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kau layak terima pujian kami, Kau layak terima hormat, Kau layak kami agungkan. Kita tak suci-Mu, kami menyembah. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat kubalas kasih-Nya. Ya angkatku, ya
How great
kami sampai hari ini. Kami mau tetap berbahagia di dalam Engkau Tuhan, karena firman-Mu mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Engkau yang sanggup merubah setiap ratapan kami menjadi tari-tarian di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi bernyanyi bagi-Mu, memuji menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk. Yakin
pagi ini. Gembala pun atau suami atau istri kita pun tidak tahu apa yang menjadi motivasi kita hari ini datang ke rumah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan atau yang lain. Saya tidak pernah ngobrol tadi waktu kita latihan. Pujian ini kita bawa dalam penyembahan. Tapi Tuhan mau ini menjadi ikrar kita, setiap kata-kata pujian itu pengakuan kita di hadirat Tuhan pagi ini. Keadaan makin tidak baik hari-hari ini Bapak Ibu. Keadaan akan membuat kita sebagai umat Tuhan semakin terguncang. Tapi pada waktu kita diperlengkapi di hadirat Tuhan, yakin dan percayalah, kita cakap menanggung semua bersama Tuhan. Dia sumber kekuatan. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Manusia menolong kita terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas dalam menolong setiap kita. Sambil angkat tangan, sambil nyanyi refrain, sambil kita siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Aku bernyanyi, Maria, memuji panjatkan kepada Engkau. Kami persembahkan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Dan kami percaya Engkau ada dan bertata dalam pujian penyembahan kami. Kami juga percaya Engkau akan berbicara dan berfirman kepada kami. Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus. Sebab hamba sadar di dalam pribadi diri hamba sendiri masih banyak kekurangan dan kelemahan. Manusia-manusia yang ada di dalam diri pribadi hamba-Mu sendiri ini adalah manusia berdosa, yang tidak luput dari salah dan kesalahan, yang tidak luput dari segala perbuatan yang tercela. Bapa, ampuni hamba-Mu ini. Layakkan hamba-Mu ini untuk boleh berdiri di atas mimbar yang kudus ini. Sebab hamba sadar, tanpa Engkau kuduskan hamba-Mu, ini akan menjadi sesuatu kutuk bagi hamba-Mu sendiri. Tapi hamba tidak mau hal itu terjadi, Bapa. Dan biarlah Engkau urapi hamba-Mu sekali lagi, kuduskan, sucikan roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran oleh darah Yesus. Sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Demikian juga Bapa, taruh kebenaran firman itu di dalam hati, di jiwa lebih hamba-Mu. Demikian juga urapi jemaat-Mu di tempat ini. Kuduskan mereka juga oleh kuasa darah Yesus, sehingga mereka pun layak menerima benih firman ini. Tutup bungkus pemberitaan ini Bapak oleh kuasa darah Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada bersama kami, yang menolong dan membantu kami, sehingga kami fokus mendengar firman Tuhan. Arahkan hati pikiran kami kepada firman Tuhan. Jangan sampai konsentrasi kami terganggu Bapak, tapi betul-betul fokus. Dan kami percaya ketika roh, jiwa, tubuh kami kuasai Roh Kudus, kami percaya kami akan fokus, kami menghormati dan menghargai firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan dulu saudara. Shalom. Dan kasih dalam Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah minggu ini, sudahkah kita dimeteraikan darah Kristus? Sudahkah kita dimeteraikan darah Kristus? Ini satu pertanyaan yang harusnya saudara dan saya ini menjawab, ya, bukan hanya cuma sebagai kita baca aja udah, nah, tapi ini menjadi satu jawaban pertanyaan, betul nggak sih kita sudah terima meterai darah Kristus itu? Betul apa enggak? Ini sesuatu yang serius. Kenapa saya katakan sesuatu yang serius? Sebentar kita akan perjamuan kudus, dan ini berhubungan dengan ini, saudara. Setiap minggu pertama kita pasti perjamuan kudus. Apalah artinya perjamuan kudus ini kalau kita tidak menerima pemeteraian itu? Kita buang waktu, kita sia-sia ibadah ini, saudara. Nah, jadi ini harus dijawab dalam hati kita, benar nggak sih, ya, kita dimeteraikan oleh darah Yesus? Dan pemeteraian itu, saudara, tidak kepada semua yang namanya orang Kristen, tidak. Tapi kepada Kristen gandum, bukan Kristen lang-lang, ya. Kristen gandum, Kristen pilihan. Jadi enggak semua orang Kristen terima meterai ini. Maka dari itu ini satu pertanyaan yang kita harus jawab dalam hati kita. Renungkan, benar nggak saya sudah terima meterai ini? Sebab ketika Allah memeteraikan ini, ya, oleh darah Yesus, berarti Allah nggak pernah salah pilih. Dan pemeteraian itu sifatnya kekal dan kekal. Dan pemeteraian itu akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Allah nggak pernah salah memilih pemeteraian. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus cek diri, benarkah ini ada? Begitu, saudara, ya. Nah, jadi ini satu pertanyaan nanti kita renungkan bersama. Oke, klik. Pemeteraian ini memiliki tujuan yang sangat indah bagi kita. Tanpa pemeteraian ini, kita tidak akan memperoleh rencana kekal Allah. Tadi saya sudah katakan, ketika kita menerima pemeteraian ini, berarti Allah itu yang memeteraikannya, bukan kita yang minta. Itu hak prerogatif dan kedaulatannya Allah, di mana Allah memeteraikan oleh darah Yesus di dalam roh saudara dan saya. Dan kalau saudara dan saya menerima pemeteraian ini, kita akan memperoleh rencana kekal Allah.
Sering kali kan saya tanyakan di sini. Kalau kita kan bisa salah pilih, saudara. Karena kita ini nisbi sifatnya. Apa itu nisbi? Terbatas ruang dan waktu. Tapi kalau Allah, dia tidak pernah salah pilih. Ketika Allah sudah memilih kita, dia memakaikannya, dan itu menjadi hak tanggung jawab daripada Tuhan sendiri. Dan dia tahu hal itu. Saudara, ya, kalau kita sudah terima Metra itu, kita akan memperoleh, ya, kalau kita, maksudnya kalau kita pemerintah ini memiliki tujuan yang sangat indah bagi kita. Tanpa pemerintah ini kita tidak akan memperoleh rencana kekal Allah. Apa arti Metrai dalam hukum anugerah? Ya. Apa arti Metrai dalam hukum anugerah? Arti Metrai dalam hukum anugerah adalah distempel dengan tanda khusus. Itu artinya. Jadi dalam bahasa aslinya Metrai itu artinya kita dicap, distempel dalam tanda yang khusus. Jadi kita punya kekhususan sendiri. Jadi artinya Metrai darah Yesus itu benar-benar menjadi satu kekhususan, menjadi satu pemilihan Tuhan, menjadi satu ketentuan dan ketetapan Tuhan bahwa saudara dan saya sudah terima ini. Tanda khusus ini. Dan tanda khusus dari Allah ini kepada kita di dalam Yesus itu nggak akan pernah berubah. Dengan kondisi seperti apapun juga. Ini satu tanda khusus. Jadi saudara dan saya ini harus bangga setelah kita terima ini, kita menerima tanda yang khusus. Salah satu bukti tanda khusus itu apa sih? Salah satu bukti tanda khusus kita ini disebut apa? Anak domba Allah. Bukan kambing, anak domba Allah. Dan sekali lagi, Allah tidak pernah salah memberikan Metrai itu. Ya, seperti itu. Jadi ada tanda khusus buat kita. Tanda khusus ini artinya apa? Dia secara bertanggung jawab melindungi saudara dan saya. Melindungi apa? Melindungi selama kita masih hidup di dalam dunia ini, dia bertanggung jawab. Dan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 17, bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa di surga, dia katakan apa? Bapa, tolong mereka ini jangan engkau angkat dulu. Dan mereka biarlah mereka tetap ada di bumi ini, dan aku minta engkau menjaganya. Jadi Yesus sendiri yang meminta supaya Allah Bapa menjaga kita, melindungi kita. Itu ada di dalam Yohanes pasal 17. Ketika setelah api perjamuan di loteng atas, Yesus berdoa yang disebut doa keluarga. Ada Yohanes 17. Kalau saudara baca di situ, Tuhan bicara kepada Bapa di surga, Bapa tolong, jangan kau angkat mereka, tapi kau jaga mereka, kau lindungi mereka. Itu permintaan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah minta ini, nggak mungkin nggak akan terjadi. Jadi ada stempel khusus. Dan seperti saudara tahu, kalau kita udah terima stempel khusus ini, ya, kita dijaga, dilindungi. Saudara, saya kasih tahu sekali lagi ya, segala kuasa gelap dalam bentuk apapun juga, mau santet, mau apapun juga, tidak akan pernah menyentuh saudara. Amen. Tidak akan. Tidak akan pernah menyentuh saudara. Ini kita pahami, saudara. Jadi jangan sampai saudara udah terima tanda khusus ini, Allah sudah melindungi dan menjaganya. Dan itu perlindungan Tuhan itu 1 hari 24 jam, saudara. Dan lagi, walaupun ya kita tahu kita masih hidup dalam natur daging berdosa, di mana natur daging berdosa ini masih punya rasa takut karena memang ada dosa di dalam natur tubuh kita ini, masih ada sumber dosa. Dan itulah yang membuatkan kita takut. Tapi kita harus tahu, kita harus ngerti bahwa kita punya posisi yang khusus di hadapan Allah. Dan perlu saudara tahu, iblis tahu persis kita punya tanda khusus. Iblis itu tahu apakah kita punya tanda khusus atau metode tanda khusus atau tidak. Dia tahu. Lalu setelah kita itu, apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Saya katakan kita bisa jatuh dalam dosa setiap hari, karena kita masih hidup dalam tubuh daging berdosa ini. Tapi orang yang sudah menerima tanda khusus ini, dia nggak akan biarkan dosa yang dia lakukan itu dia deposito minta ampunnya nanti minggu depan. Enggak, hari itu juga sebelum matahari terbenam kita akan minta ampun kepada Tuhan, kita akan bertobat. Tapi di sini saya katakan, kalau saudara siapapun juga
yang nyimpan kebencian, nyimpan kesalahan orang lain, iri hati, dengki, engkau simpan terus, engkau bukan Kristen sejati. Engkau Kristen palsu. Siapapun itu. Saya katakan siapapun itu, termasuk saya, termasuk Pak Hendi. Jadi sekarang Kristen sejati sudah terima meterai Allah. Tanda khusus. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia akan selesaikan, dia akan bertobat. Tuhan ampuni saya. Enggak mungkin disimpan. Pahami ini saudara. Karena itu natur roh kita, natur roh yang sudah suci dan kudus. Sudah meterai darah Yesus ada di dalam roh kita. Gitu saudara ya. Apa arti meterai dalam hukum anugerah disampaikan dari tanda khusus dan melindunginya dimeteraikan oleh Allah. Nah saudara, ini ada 1, 2, 3, ada 4 meterai. Kita akan lihat ya. Ada 4 meterai yang ada di dalam diri saudara dan saya. Jadi bukan 1 meterai, saudara. Ada 4 meterai. Ada tanda khusus, 4 tanda khusus dalam diri saudara dan saya. Ada 4 tanda khusus. Yang pertama adalah apa? Dimeteraikan oleh Allah sendiri. Jadi Allah Bapa itu memeteraikan kita. Kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 22 ya. Ini saya bacakan ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi jelas sekali ketika kita dimeteraikan oleh Allah 2 Korintus 1:22 kita dimeteraikan sebagai tanda miliknya. Sebagai tanda miliknya. Kalau kita tanda miliknya, berarti saudara saya sudah milik siapa? Halo? Milik Tuhan. Karena kita tanda miliknya, kita udah menjadi milik Dia. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 dikatakan apa? Kamu sudah dibeli, lunas dibayar oleh darah Yesus. Kamu bukan milik kamu lagi, tapi milik Kristus. Muliakan Dia dengan hidupmu, dengan tubuhmu. Walaupun natur kita natur yang berdosa, tubuh daging ini, tetap kita harus natur daging ini tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada firman Allah. Saudara pernah nggak di sini ya kita merasa nggak suka sama orang, benci sama orang, sakit hati sama orang, kita akan merasakan itu dan saya pun pernah merasakan itu. Nggak mungkin nggak, saya masih manusia daging. Kebencian, iri hati, kemarahan, kekecewaan, ketersinggungan tetap masih ada di dalam tubuh saya. Daging berdosa masih ada, saudara. Tapi ada kesadaran rohani. Karena ada stempel khusus itu yang mengingatkan saya untuk saya jangan terbawa dengan hal itu. Untuk saya yang tadinya saya merasa benci, sakit hati, marah, lalu saya rubah. Karena ada roh Allah juga di dalam diri kita untuk saya melepaskan pengampunan, memberkati dan lain sebagainya. Jadi kata kutuk, kata benci itu kita ubah jadi kata berkat. Yesus katakan apa di dalam Matius pasal 5? Kalau kamu berbuat baik atau mengasihi kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, setan bisa lakukan itu. Dengar. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah, doakan, berkati orang yang membenci kamu, yang menganiaya kamu. Itu orang yang sudah terima stempel khusus, yang sudah terima meterai. Dikatakan sini kita milik Allah, ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam diri kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi ketika kita milik Dia dan Roh Kudus itu ditaruh di dalam roh kita, ketika kita dilahirbarukan, ada kelahiran baru, kita mengalami kelahiran baru, di situ Roh Kudus untuk otomatis masuk ke dalam roh kita, menyatu dengan roh kita. Roh Kudus ada di gereja, saudara. Ada di dalam roh kita. Nah lalu kalau kita ibadah begini gimana? Dia Allah Maha hadir. Dia juga hadir di sini dalam ibadah kita selain ada di dalam diri kita. Begitu saudara. Jadi dimeteraikan menjadi miliknya, kepunyaannya. Apakah saudara bangga menjadi milik Allah? Kalau kita diangkat anak oleh Bapak Presiden Prabowo misalnya, dan diadopsi, yang namanya adopsi kan pasti
dibikin surat resmi secara hukum negara Indonesia, kita betul syah dan berhak menerima warisan dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang kedua, saudara, berarti saudara dan saya sudah sah menjadi anak Presiden Prabowo. Bangga nggak, saudara? Sangat bangga sekali. Dan mungkin, maaf saudara, kalau mereka tahu kita anak Presiden Prabowo, misalnya saya diangkat anak Presiden Prabowo, misalnya saudara ya, ternyata memang enggak, saudara. Misalnya, saya yakin mungkin orang di sekitar saya, apapun menghormati saya, menghargai saya. Karena yang dilihat bukan sayanya, tapi Bapak. Demikian juga saudara saya sebagai milik Allah, yang harusnya kita memiliki citra Allah di dalam diri kita. Seharusnya kita memiliki kasih Allah di dalam diri kita. Itu harus menjadi ciri khusus kita, miliknya. Begitu saudara ya. Yang kedua, dimetrakan oleh firman. Yang kedua, kita dimetrakan oleh firman Allah. 1 Timotius 4 ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi firman Allah yang ada di dalam roh kita, yang ada di dalam hati kita, menguduskan kita. Itu pemeteraian. Jadi firman Tuhan juga memeteraikan roh kita, hidup kita. Kehidupan itu bukan ada di dalam jiwa, tapi ada di dalam roh kita. Di dalam diri kita ini ada 2 kehidupan. Jiwa itu bios, kehidupan yang terbatas, ruang dan waktu. Saatnya akan mati, itu bios. Tapi zoe itu ada di dalam roh kita. Ini bagi Kristen sejati ya. Zoe itu ada di dalam roh kita. Nah, ini bicara apa? Bicara mengenai zoe ada di dalam diri kita. Jadi firman itu menguduskan kita, hati kita. Memang di dalam hati kita ini ada 2 memori, saudara. Ya, di dalam hati kita ini punya 2 memori. Memori yang dari firman Allah itu tersimpan dalam hati kita. Ada memori dosa yang tetap ada di dalam hati kita. Jadi kita punya 2 memori. Jadi jangan salah, hati kita ini punya 2 ruangan. Ruangan yang kudus, yaitu firman Allah. Satu lagi ruangan yang berdosa ada di dalam hati kita, saudara. Kalau saya bicara ini ya, kalau kita bicara mengenai antropologi Kristen ya, dan di Alkitab pun ada, saudara, tentang 2 hati ini. Tapi waktunya saya nggak akan bahas di sini. Karena itu perlu panjang sekali, saudara. Jadi kita sadari itu. Kenapa? Yang tadi saya katakan, kadang-kadang kita suka kecewa sama orang, benci sama orang, sakit hati sama orang, tersinggung orang. Ada di mana itu? Di hati. Hati, saudara. Tapi di hati juga ada firman Tuhan. Jadi terjadilah peperangan rohani, dan peperangan rohani itu ada di mana? Di jiwa. Bukan di hati ya, peperangan rohani itu ada di jiwa. Jadi antara kehendak dosa dan kehendak Allah itu bertemu di jiwa. Tapi kita ada roh Allah. Ada meterai darah Kristus, ada meterai Allah, ada meterai firman. Yang pasti kita akan menang kalau kita libatkan itu. Karena kita masih punya kehendak bebas. Tapi kehendak bebas yang sudah terima meterai darah Kristus adalah kehendak bebas yang bisa tidak berbuat dosa. Dalam istilah teologi disebut posse non peccare, bisa tidak berbuat dosa. Tapi orang yang tidak terima meterai darah Kristus itu non posse non peccare, artinya apa? Tidak bisa dia terus berbuat dosa terus, tidak ada lagi kebenaran yang dia lakukan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena hatinya tidak ada firman. Begitu sudah ya. Lalu yang ketiga, kita dimeteraikan oleh oleh Roh Kudus. Ya, yang ketiga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 firman Tuhan katakan begini, di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pertama, kita dimeteraikan oleh Allah sendiri, memeteraikan kita, memiliki kita sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, kita dimeteraikan oleh firman Tuhan. Yang ketiga, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang keempat, dimeteraikan oleh darah Kristus, tema kita. 1 Korintus 11 ayat 25.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum dan menjadi peringatan akan aku. Setiap minggu pertama kita perjamuan kudus dan firman ini disampaikan. Jadi terima 4 meterai. Yang pertama Allah memeteraikan kita. Itu kedaulatan Allah. Yang kedua kita terima meterai dari firman Tuhan. Yang ketiga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang keempat kita dimeteraikan oleh darah Kristus. Jadi ada 4 meterai di dalam natur roh kita. Ini tanda khusus yang akan membawa kita nanti ke surga, dan ketika kita di surga ini tidak akan pernah hilang. Karena di sana kita dengan tubuh rohani, tubuh yang tidak lagi dari debu dan tanah ini, tubuh yang tidak berdosa lagi, dan 4 meterai tetap ada milik saudara dan saya. Lanjut. Alkitab berkata, saudara, ya, di dalam Mazmur 5 ayat 51 ayat 7. Ini Mazmur Daud, di mana Daud ketika itu jatuh dalam dosa dan bertobat ketika dia berzina dengan Batseba. Sudah berzina, udah ngebunuh suaminya. Daud itu, saudara saya, dosanya masih lebih gede Daud, saudara. Loh iya, saya mau tanya di sini. Saudara pernah berzina? Pertama. Yang kedua, pernah ngebunuh? Ngebunuhnya direncanain lagi. Direncanakan. Nah, kalau di hukum Indonesia sekarang di KUHP, kalau pembunuhan berencana hukumannya apa? Mati. Daud layak terima hukuman mati. Ini kurang ajar, jahat banget, saudara. Dan istri orang dijinahin, saudara. Batseba mana bisa nolak, itu raja. Iya kan? Hamil. Bingung Daud. Waduh, hamil. Sedangkan hukum Taurat bicara apa? Kalau ada yang menghamili di luar nikah harus dirajam. Itu hukum sipil, itu hukum negara. Lalu apa yang terjadi? Pinter. Panggil suaminya Uria dari medan perang. Kasih minum, dicekokin terus minum. Mabok, saudara. Dia pikir mabok kan nafsu keluar gitu. Ayo dah, lu pulang lu ke rumah. Si Uria ini luar biasa. Enggak, Tuanku. Masa sahabat apa tentara berperang aku enak-enak dengan istriku, tetap tidur di istana, di emperan tidur di istana. Daud bingung. Nggak mau pulang juga. Tujuannya pulang apa? Supaya bersetubuh, maaf saudara ya, bersetubuh. Akhirnya si Batseba hamil. Padahal hamilnya sama si Daud. Nanti dulu nggak ada DNA, saudara. Nggak bisa, ya. Iya kan nggak ada DNA dulu. Karena DNA ditemukan baru tahun berapa tuh saya juga lupa. Itu orang Jerman yang menemukannya. Nah, kehabisan akal ya apa Daud apa? Bikin surat. Uria ini sampein surat nih ke Yoab, panglima perang ya. Akhirnya Uria pergi lagi ke medan perang. Surat dibawa. Surat yang dibuat oleh Daud dan Uria yang membawa, dia nggak tahu karena dia nggak bisa membuka. Ini perlu dimeteraikan. Raja itu memeteraikan surat juga. Si Uria nggak berani buka meterai itu, surat itu. Padahal surat itu cuma membawa dia untuk mati. Jahat nggak? Super jahat. Super jahat. Masih mending saudara dan saya kan, ya. Masih mendingan saudara, ya. Lalu Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Jadi Daud sadar bahwa sejak dia dalam kandungan ibunya dia sudah berdosa. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia termasuk saudara dan saya sejak di kandungan ibu kita sudah dalam keadaan berdosa. Dosa siapa? Dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dosa keturunan, dosa warisan. Maka dari itu karena dosa warisan, saudara dan saya mengalami kematian tubuh. Dan kematian tubuh itu salah satu kutuk dari Allah. Kematian tubuh itu salah satu hukuman dari Allah. Kematian tubuh itu salah satu nubuatan dari Allah. Kamu akan kembali menjadi debu dan tanah. Kalau sudah baca di dalam Kejadian 3 ayat 19. Kamu akan menjadi debu dan tanah kembali. Itu karena dosa. Karena dosa kita mengalami kematian tubuh. Karena dosa kita mengalami sakit penyakit. Karena dosa kita mengalami kesusahan. Karena dosa kita mengalami segala macam kesesaran di dunia ini, semua karena dosa.
Jadi kalau orang sakit belum tentu berdosa, saudara. Ya, begitu saudara. Kecuali kalau makannya kebablasan, saudara, yang nggak tahu diri itu, saudara. Ya, kayak saya kemarin udah setahun lebih gula darah saya normal, saudara. Normal, betul-betul normal, saudara. Pak Yono tahu tuh ya, 5,5 saya HB1 aja ini. Kemarin saya bablas makan durian, saudara. Sebelum periksa darah saya makan durian. Iya kan? Aduh, udah lama nggak makan durian kan? Saya beli durian lontong ya, yang murah, yang 110.000 aja, saudara ya. Ya istri saya kayaknya nggak makan nih, makan kalau nggak makan durian. Lebih banyak saya lah makannya gitu. Besokannya periksa darah, naik gula saya, saudara. Stres juga, kok masih bisa naik ya? Saya ingat, makan apa ya? Kok makan durian? Nah itu yang salah siapa? Saya. Keinginan apa? Keinginan daging. Keinginan daging dosa nggak dong? Tapi kalau keinginan makan babi hong nggak dosa, saudara. Makannya beda lagi, saudara. Beda ya, beda ya. Tolong pisahin, saudara ya. Ya, babi hongnya jangan banyak-banyak. Oh, iya. Ya kan, kalau banyak juga penyakit, betul nggak? Bahaya. Ya ini bukan doktrin, saudara. Intermezzo. Ya, jadi maksudnya hari ini tuh ada makanan babi hong. puji Tuhan nih kalau ada babi hong hari ini, gitu kan? Ya nggak apa-apa kok, nggak dosa, jangan berlebihan. Ya kayak misalnya kalau makan babi hong seporsi ya bagi 2 lah sama porsi. Masih banyak juga ya gitu ya. Tapi kalau durian nggak boleh, saudara. Saya udah tahu karena memang habit saya ini memang ada gula darah. Walaupun udah normal, tapi saya coba makan durian lagi. Bukan coba, pengen aja gitu, saudara. Tapi saya buset, tinggi gula darah saya. Tinggi, saudara. Iya. Kenapa? Karena durian. Lalu 2 hari saya periksa lagi, normal lagi. Berarti nggak makan durian. Tapi dalam hati kayak kali mah boleh lah kan gitu, nggak apa-apa. Ya sekali aja gitu, jangan sering-sering gitu ya. Oke. Nah, jadi Daud sadar sejak lahir dia sudah berdosa. Demikian juga saudara saya, kita harus mengerti itu, saudara. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, jadi artinya apa? Yesus ketika dia menuangkan anggur sebagai lambang darah Kristus, dia katakan apa? Bahwa cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah. Perjanjian baru. Kata perjanjian baru di sini ini bicara mengenai penggenapan perjanjian, mengenai penggenapan anugerah. Jadi hanya anugerah di dalam Kristus dan darah Kristuslah yang bisa membuat kita menerima hukum anugerah. Hukum anugerah yang ada dalam perjanjian baru ini bisa kita terima, bisa kita miliki oleh karena darah Kristus. Enggak semua orang Kristen, ya, begitu. Nah, tadi 1 Korintus 11:12 saya sudah bacakan ya. Nah, lanjut ya. Bicara metrai, ya, perhatikan. Bicara metrai ini bicara perjanjian. Bicara metrai, bicara perjanjian. Bicara perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan kita. Saudara, dalam waktu zaman kuno, waktu di Abraham, kalau nggak salah di dalam Kejadian pasal 15, di mana Allah membuat perjanjian khusus dengan Abraham, yaitu yang disebut perjanjian suluh. Nah, perjanjian suluh itu dibuat oleh Allah kepada Abraham, di mana Abraham harus memotong sebuah lembu, dan lembu itu tubuhnya dibagi 2. Lembu itu tubuhnya dibagi 2, ya, dibelah 2, dibagi 2. Lalu Allah mengitari lembu itu. Tapi perjanjian suluh ini itu sebetulnya perjanjian suluh daripada adat-adat kuno zaman itu. Jadi orang-orang zaman Abraham waktu itu ketika dia akan membuat kesepakatan perjanjian antara, misalnya perjanjian dalam bentuk apapun juga antara manusia, itu mereka membelah tubuh binatang dibagi 2, lalu kedua-dua yang terikat perjanjian itu kedua-duanya mengitari tubuh binatang yang sudah dibelah 2. Artinya kalau salah satu melanggar, kamu akan mati. Kamu tanggung konsekuensinya. Tapi ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, di mana Allah minta Abraham membelah lembu satu dibelah 2, yang mengitari bukan Abraham.
Tapi Allah sendiri yang mengitarinya terus. Artinya apa? Di situ bukti. Pertama, Allah memilih Abraham sebagai umat perjanjiannya, orang perjanjian. Yang kedua, Allah mengitari sendiri. Artinya apa? Allah memilih Abraham sebagai rekan perjanjian itu. Jadi saudara dan saya pun sama. Kita menjadi umat perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Dia yang memilih kita. Dia yang memilih kita, dia menetapkan kita, dan dia memberikan hukumnya kepada kita. Ini apakah bukan anugerah buat saudara dan saya? Jadi di bagian ini, saudara dan saya tidak ada tanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab penuh atas perjanjian ini. Allah yang berotoritas atas perjanjian ini. Allah yang akan membuktikan perjanjian ini. Asal kita tetap beriman. Tapi orang yang dipilih Allah udah pasti beriman. Orang yang dipilih Allah pasti Allah nggak salah pilih. Orang yang dipilih Allah udah terima pemeteran itu, penerima tanda khusus itu. Jadi kalau sudah dan saya terikat perjanjian dengan Allah, kita udah pasti masuk dalam kerajaan surga. Dan sekali lagi saya katakan, Allah nggak pernah salah pilih objek perjanjiannya. Kalau kita perjanjian antara kita sesama manusia, kita bisa salah pilih, kita bisa gagal dan lain sebagainya. Tapi di dalam Kristus, Yesus sudah dicurahkan darahnya, dan itu sebagai pemeteraikan perjanjian itu, dan itu hukumnya kekal. Jadi saudara dan saya ada di dalamnya. Jadi Allah bertanggung jawab sepenuhnya hidup kita. Dari sejak kita dilahirkan sampai nanti dalam kerajaan surga, dia tetap bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia bertanggung jawab membawa kita ke sana. Yesus katakan di dalam amanat agung Matius 28 ayat 19. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadikan mereka muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kata aku menyertai itu Immanuel. Artinya apa? Aku akan menyertai engkau sampai ke dalam kerajaan sorga. Berarti setiap hari saudara sedang dibawa menuju kerajaan sorga. Dan dia menuntun saudara sampai kita ketemu dengan dia di sorga. Itu kata menyertai. Itu kata Immanuel. Jadi saudara nggak usah khawatir. Kita ada dalam jalurnya Tuhan, dalam tracknya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Dan dia membawa kita ke dalam rencana Tuhan, membawa kita ke dalam kerajaannya. Nanti kita akan ketemu muka dengan dia. Dia bertanggung jawab. Oke? Ya. Bicara materi, bicara perjanjian. Bicara perjanjian, bicara pengorbanan dan penebusan. Perjanjian itu menjadi kekal. Perjanjian itu menjadi hak khusus buat saudara dan saya. Perjanjian itu tertulis dalam buku Anak Domba Allah. Karena apa? Karena Kristus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan itu sebagai penyelesaiannya, sebagai penebusan, sebagai pensahkan bahwa saudara dan saya masuk dalam perjanjian anugerah Allah. Artinya apa? Kalau kita masuk dalam perjanjian anugerah Allah, artinya sepenuhnya anugerah Allah melingkupi hidup saudara dan saya. Sekalipun walaupun mungkin saat ini kita hidup secara manusiawi, secara tubuh yang berdosa ini, dalam dunia yang jahat ini, kita tetap sama dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus, sama juga orang-orang Kristen yang belum lahir baru. Artinya kita sama-sama mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Tapi kita punya hak khusus. Kita hidup dalam anugerah. Artinya apa? Kita ini dimulai dari anugerah. Artinya ketika kita dilahirkan, bertobat, kita ini udah langsung masuk dalam hukum anugerah. Kita berjalan dalam hukum anugerah. Dan kita nanti diakhiri dengan hukum anugerah. Itu kita. Saudara dan saya ada dalam hukum anugerah. Dan hukum anugerah itu nggak pernah ninggalin saudara dan saya. Kemana kita berada, dimanapun kita posisi ada, dia hukum anugerah itu tetap ada melingkupi kita. Betapa luar biasa dan indahnya saudara. Karena kita ada di bawah hukum, ada di dalam hukum anugerah. Ya. Bicara perjamuan, bicara salib, bicara perjamuan kudus. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Saya tulis dalam renungan pagi ini di grup kita. Ya. Saya katakan apa? Hanya Kristen sejati yang akan mendapatkan berkat ini. Sudah perjamuan kudus setiap minggu pertama kita adakan. Ini bukan ritual gereja. Ini bukan ritual sinode. Tapi ini ritual yang memang Tuhan sudah tetapkan buat kita.
Oh, dia minta untuk kita mengingat dia terus. Saudara, perjamuan kudus bukan hal yang main-main. Maka dari itu sebelum kita makan dan minum, firman Tuhan katakan apa? Ayo cek diri. Masih adakah dosa di dalam diri kita? Ganjalan di dalam hati kita yang belum kita selesaikan. Jangan sampai menjadi kutuk. Dan kutuk itu akan bisa terjadi bagi Kristen palsu. Karena Kristen sejati pasti bertobat. Enggak mungkin enggak. Dia sadar akan diri itu. Perjamuan kudus satu hal yang sakral. Sehingga dikatakan apa? Kita duduk semeja sidang dengan Allah dalam satu meja. Lambang persekutuan dengan firman Tuhan. Lambang persekutuan dengan darah Kristus. Itu menjadi pengingat buat saudara saya. Setiap bulan minggu pertama kita diingatkan terus bahwa kita terikat perjanjian. Kita ada di dalam hukum anugerah. Ini yang menjadi pengingat kita. Saudara, perjamuan kudus itu nggak bisa main-main. Pernah berapa kali saya nggak ikut perjamuan kudus? Pernah berapa kali? Saya nggak berani main-main dengan ini. Kelihatannya biasa. Kelihatannya ya enteng kok, nggak ada masalah. Tapi sudah, hukum itu tetap mengikuti saudara saya. Orang yang sudah terima meterai Allah, meterai firman, meterai Roh Kudus, meterai darah Kristus, dia akan menghormati, menghargai perjamuan kudus ini. Dia nggak main-main, saudara. Yesus mati menderita buat saudara dan saya. Bahkan di Taman Getsemani Yesus berkata apa? Bapak, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Artinya apa? Yesus tawar-menawar sama Allah. Kalau bisa aku tidak disalib. Tapi Yesus katakan apa? Bapak, biar kehendakmu yang jadi. Ini pergumulan Yesus menuju kayu salib. Dia lakukan ini untuk saudara, untuk saya. Dan itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu selesai. Kita hanya mengingat bahwa begitu agungnya pengorbanan dan kematian. Jangan main-main dengan perjamuan kudus. Walaupun kelihatan biasa saja, tapi kalau orang Kristen sejati, dia amat sangat menghargai dan menghormati. Ini gak main-main. Bicara perjamuan kudus, bicara kabar baik dan keselamatan. Semua ini berawal dari kejatuhan manusia di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15. Saudara, kita yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, rohani kita pasti bertumbuh dan karakter jahat kita akan hilang bertahap. Pasti. Kita punya karakter yang buruk. Saya punya karakter yang gak baik dalam nafsu daging saya. Tapi kalau kita sudah meterai, terima meterai Allah, meterai firman, meterai Roh Kudus, meterai darah Kristus, artinya natur rohani kita harus semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan natur daging kita yang bersumber dosa ini harus semakin kecil. Yohanes Jebedeus berkata apa? Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Ini pesan Tuhan. Saudara, firman tidak saya panjangkan. Hanya satu hal saja. Setiap kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dan yang pertama, ini tanda bahwa saudara dan saya sudah menerima meterai itu, menerima tanda khusus itu sebagai tanda saudara dan saya sudah menerima penebusan itu, sebagai tanda juga bahwa saudara dan saya hidup dalam hukum anugerah, ada dalam asma anugerah. Saudara, ingat, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Saya undang untuk mengusik mereka, dan saya minta hambanya Bapak Hendy untuk ambil perjamuan kudus, pimpin perjamuan kudus.
Saudara, yuk siapkan hati kita. Yuk saya undang petugas perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Ayo, satu lagi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memerdekakan kami, bahkan firman-Mu yang memberikan pengertian buat kami Tuhan. Inilah hamba-Mu Tuhan, inilah umat jemaat-Mu di tempat ini. Kami diberikan pengertian tentang firman Tuhan, sehingga itu pada hari ini Engkau yang mengundang kami kembali Bapa untuk perjamuan kudus ini. Mari Roh Kudus, berikan kami hati yang tulus untuk menerima perjamuan kudus ini, supaya kami benar-benar layak di hadapan-Mu Bapa. Kami sehidangan dengan Engkau Bapa. 2000 tahun yang lalu Engkau rela mati buat kami. 2000 tahun yang lalu Bapa, sehingga kami mengerti. Dan setiap awal bulan minggu pertama, kami terus menikmati dan memperingati kebaikan-Mu Tuhan, sehingga dia terus hidup dalam kehidupan kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Untuk itu kami mengucap syukur dan terima kasih. Oh haleluya. Biarlah tetap dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Sebelum kita memasuki dalam perjamuan kudus ini, biarlah Tuhan yang membereskan hati saudara dan saya di tempat ini. Layakkan kami Bapa. Mari sembah Dia. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Penuhi kami
dengan hadirat-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan yang menguduskan kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Karena salib-Mu, Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Inilah kami, Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan layakanlah kami, Tuhan. Kalau pada hari ini kami juga akan perjamuan kudus ini, kami serahkan umat jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani semuanya, Tuhan yang memberkati. Begitu juga dengan hamba ini ya Tuhan. Engkau yang layakkan, Kau kuduskan, Engkau benarkan Bapa. Sehingga dalam kebenaran dan kekudusan inilah kami layak melayani perjamuan kudus ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang membasuh kami, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang memenuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Karena salib-Mu lah kami hidup. Karena salib-Mu lah kami boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap Bapa untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini. Berkati roti dan anggur ini juga Bapa, supaya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan Pak, bagikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
Mari kita saudara untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari saudara, kita angkat roti kita tinggi-tinggi dan siapkan hati saudara untuk mendengar firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Sebab apa yang kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ingatlah perbuatan ini akan menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah ia makan, dia mengambil sahabat, di atas tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, dan ia berkata, anak-anakku, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperaikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Ingatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan ucapan syukur, keluarkan dari rasa hati, pikiran hati saudara. Oh Rabashikatas, terima kasih. Kami mengucap
Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Kami jujur di hadapan-Mu. Tanpa urapan-Mu, kami tidak akan berfungsi dalam hidup kami. Tanpa urapan-Mu kami tidak bisa apa-apa melakukan. Seandainya kami pun melakukan, akan mengganggu suatu kesalahan-kesalahan dalam hidup kami. Untuk tetap penuhi kami Tuhan. Penuhi. Penuhi Tuhan. Penuhi umat jemaat-Mu. Penuhi kami semua Bapa. Sungguh kami menikmati kebaikan, kami menikmati kehadiran-Mu. Kami yakin, kami percaya Bapa, dari tempat inilah Engkau yang memenuhi kami dan mengurapi kami kembali, sehingga kami dalam kebenaran dan kekudusan yang daripada-Mu. Ulang dari tempat ini kami semua yang ada di tempat ini, yang ada di Engkau ini, diberkati Tuhan. GBI Kristus sejati diberkati Tuhan. Apapun bentuk masalahmu, Tuhan akan berikan jalan keluar yang
bekerja Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati, keluarga besarnya pun diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Aduh, luar biasa ya. Saya nggak kepikir saudara, saya pikir saya mau kasih. Ya Pak Gembala yang bawa sendiri. Tapi ya Pak Gembala langsung bicara di mimbar, saya tidak bisa. Nggak bisa nolak. Ya udah saya bawain nanti. Saya kira kita semua terima berkat dari Tuhan ya. Lewat firman Tuhan, pemujian penyembahan dari itu yang kita lakukan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Saya yakin, saya percaya. Pulang dari tempat ini saudara diberkati. Amin. Amin. Yuk kita kasih memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita berdiri. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Bapak, betapa mereka dengan tulus hati memberi Bapak. Kadang kami tahu Bapak, apa yang dikatakan perpuluhan, kalau mereka pun tidak bisa membayar perpuluhan karena mereka tidak diberkati dalam bulan ini, mungkin kekurangan atau kecukupan, tapi dari dasar yang hati tetap memberi. Karena Engkau yang mengajarkan kami. Berkati mereka tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Berkati mereka. Bagi mereka yang belum bisa mengangkat tangan mereka, minggu yang akan datang pun Tuhan sanggup memberkati. Kami percaya Bapak, ucapan syukur ini sebagai ungkapan isyati, sebagai tindakan kami betapa kami cinta pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati berlipat-lipat. Tuhan memberkati apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, dan Tuhan yang membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan ke multimedia, silakan. Ya, dimasukkan dalam doa untuk misi penginjilan Pak Gembala ke Papua tanggal 29 Maret 2025. School hari Sabtu di rumah Pak Puji jam 1 siang. Siapa yang ngadu? Ya, jemaat yang berulang tahun nanti bisa maju ke depan ya. Tante Ermi, Eleanor, anaknya Bang Markus ya, Herbert Melise, Pak Aron, Jojo anaknya Pak Aron, sama Pian. Ya, bisa maju ke depan. Ya, selanjutnya lagi mungkin saya akan undang satu lagi ya, pasangan suami istri yang Februari juga masuk ke ulang tahun pernikahan ke-14, Tiur dan Denny. Juga bisa maju ke depan, nanti Pak Gembala akan mendoakan semua. Ayo, Bapak Ibu yang sudah dipanggil namanya, bisa maju. Yang ulang tahun bulan Februari. Kalau Januari yang belum didoain juga bisa ya Pak, biar maju. Ayo. Oh ya, Pian, silakan Pian. Ada Elnya yang Tiur ini. Oh, anaknya Bang Markus di sekolah. Ya udah. Ya, disebut aja namanya. Iya. Oke. Sudah bangkit berdiri juga, kita arahkan ke
Terima kasih Bapak. Engkau sudah nambahkan 1 tahun lagi buat anak-anakmu yang berulang tahun saat ini. Engkau percaya Engkau memberkati mereka dengan satu tujuan, agar hidup mereka hidup yang memuliakan Engkau dimanapun mereka berada. Engkau akan memberkati apa yang mereka kerjakan, sehingga semuanya mendatangkan keberhasilan, dan itu pun untuk kemuliaan nama. Tutup bungkus setiap kehidupan mereka Bapak oleh kuasa darah Yesus. Urapi mereka dan hikmat diberikan buat mereka Bapak, sehingga lewat usaha pekerjaan mereka masing-masing ada tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan, sehingga apa yang membuat mereka, apa yang mereka kerjakan itu tetap menjadi satu kesaksian bagi kerajaan surga. Hamba menyerahkan anak-anakmu yang berulang tahun ini ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub akan mengikuti mereka, akan menyertai mereka, akan memenuhi hidup mereka, mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Bapak hamba persilakan mereka yang berulang tahun ini datang, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba menyerahkan anak-anakmu ini, dan hamba percaya berkat-Mu mereka terima saat ini. Amin. Sebenarnya kasih dalam Tuhan, mari angkat tangan kita dan buka hati kita. Terima berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai memelihara saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Terima kasih dan sampai ke surga. Memberkati. Ya, selamat memberkati ya. Lanjut, Pak. Iya.